soal gugatan dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi yang dicabut. Yusril Iza Mahendra, Bambang Tri hanya dimanfaatkan pengacaranya. Advokat, akademisi di bidang hukum tata negara, dan politikus Yusril Iza Mahendra ikut mengomentari keputusan Bambang Tri Mulyono dan kuasa hukumnya mencabut gugatan dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Menurutnya, langkah ini malah memperlihatkan penulis buku Jokowi Undercover itu hanya dimanfaatkan oleh pengacaranya. Sebelumnya, Egy Sujana selaku kuasa hukum Bambang Tri mengemukakan alasannya mencabut gugatan dan mundur membela kliennya dalam kasus ini. Saya tidak mau dalam peristiwa karir advokat, saya dikalahkan hanya karena tidak mengerti permainan yang ada. Karena dalam dugaan saya nggak bakal bisa menang. Gitu, kalau situasinya masih dalam kendali kekuasaan. Kata Egy dalam konferensi pers, Kamis 27 Oktober 2022. Dalam pertimbangan hukum, kata Yusril, Majelis Hakim tentu akan mengemukakan dasar-dasar hukum putusan dan menilai alat-alat bukti yang dihadirkan penggugat dan tergugat dengan jernih dan mengambil putusan yang paling tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kini penahanan Bambang Tri justru dimanfaatkan oleh Bambang Tri dan pengacaranya, Egy dan Ahmad Hozinudin, untuk dijadikan alasan mencabut gugatan, kata Yusril melalui keterangan tertulisnya Senin 31 Oktober 2022. Alasannya, sulit mengumpulkan bukti-bukti untuk dibawa ke persidangan karena BTM sedang dalam tahanan dan sulit ditemui. Alasan ini pun terkesan aneh juga, tambah dia. Yusril mengatakan, pengacara yang bekerja secara profesional tentu telah mengumpulkan semua bukti yang membuatnya hakul yakin akan memenangkan gugatan sebelum mendaftarkan gugatan ke pengadilan. Mereka pasti tahu ketentuan hukum acara perdata. Siapa mendalilkan harus membuktikan dalilnya. Bukan Jokowi dan para pengacaranya yang harus membuktikan ijazah Jokowi asli atau tidak palsu. Jokowi asli dan tidak palsu terangnya. Maka dalam kasus ini Bambang Tri dan para pengacaranya lah yang harus membuktikan bahwa ijazah Jokowi mulai SD sampai universitas di UGM adalah palsu. Kalau bukti-bukti masih sulit dikumpulkan dengan alasan apapun, termasuk yang punya akses terhadap data dan saksi hanyalah penggugat prinsipal. Dalam hal ini adalah Bambang Tri. Lazimnya seorang pengacara tak akan berani mendaftarkan gugatan seperti itu ke pengadilan, ungkapnya. Kalau masalah BTM ditahan dan tidak bisa hadir ke pengadilan, mestinya tidak masalah. Bukankah dia sudah menunjuk Egy dan Kozinudin untuk mewakili dirinya? Tanyanya. Yusril melihat penahanan Bambang Tri justru bisa dimainkan Egy dan Kozinudin untuk membangun opini di luar sidang untuk memperoleh dukungan moral, opini dan politik terhadap gugatannya. Walaupun opini seperti itu tidak boleh mempengaruhi hakim dalam mengadili suatu perkara, tetapi secara tidak langsung opini seperti itu tetap penting jelasnya.